Salam jumpa sahabat semua, semoga selalu sehat dan sejahtera. Belum lama ini masih segar dalam ingatan, terjadi fenomena alam di Sampang Madura, adanya semburan air yang memikat mata masyarakat dan viral di media sosial. Rahasia alam khususnya air tanah yang keluar tanpa dibantu adanya power listrik pasti sangat ingin diketahui oleh banyak orang. Kebetulan di lingkungan Green Ever Channel tinggal, ada 5 tempat yang secara berturut-turut setelah dilakukan pemboran ternyata yang muncul air artesis. Tak pelak pemilik tanah sangat gembira dengan keadaan tersebut. Keadaan unik ini oleh Green Ever Channel ingin berbagi dengan sahabat semua sebagai contoh lain dan pembanding bagaimana keadaan geografis dan topografis yang diangkat di liputan ini. Sehubungan dengan itu Green Ever Channel mengajak viewers, guys semua untuk melihat tempat mungil dan kecil dengan topografi agak unik di sekitar pemukiman saya yang dengan mudah menyemburkan air artesis. Untuk itu saya ucapkan selamat menonton. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Pembentukan hidrosfer berasal dari berbagai sumber air yang ada di bumi. Kata hidrosfer berasal dari kata bahasa Inggris hydrosphere, hydro berarti air dan sphere berarti bulatan atau lingkup. Jadi, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer di permukaan bumi meliputi danau, sungai, laut, osean, salju atau gletser, air tanah dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Potensi air tanah mencerminkan ketersediaan, kualitas, dan keberlanjutan sumber air tanah yang dapat diambil dan dimanfaatkan oleh manusia. Potensi air tanah ditentukan oleh berbagai gaya yang bekerja pada air, seperti gaya matriks dan gaya gravitasi, dan dinyatakan dalam satuan tekanan. Potensi air tanah sangat bergantung dari kondisi geologi, terutama yang berkaitan dengan konfigurasi akuifer, struktur geologi, dan geomorfologi. Faktor lain yang dapat mempengaruhi air tanah, termasuk iklim, penggunaan lahan, dan topografi. Jadi gini sahabat semua, pemboran sumur mencari air di Sampang Madura belum lama ini sangat menarik untuk diulas sedikit, bagaimana posisi air tanah di perut bumi itu dapat keluar kuat ke permukaan tanah dan terus mengalir tanpa henti dalam jangka waktu yang sangat lama. Untuk itu, saya mau mengajak sahabat semua melihat dari dekat contoh nyata, 2 sumber air artesis di sekitar rumah yang sungguh memikat dan sudah dipakai oleh masyarakat setempat. Sahabat semua, saya berada di lokasi tanah kaplingan dengan posisi yang tidak datar. Seperti yang terlihat ini, saya sedang berjalan menuruni jalan paving dari jalan raya menuju sebuah rumah yang sedang dikerjakan di ujung sana. Di rumah itulah air artesis tadi dibor sewaktu rumah dibangun. Air tersebut semburannya cukup keras dan dibuang percuma ke sungai yang berada di sampingnya. Banyak orang sangat tergoda untuk tidak melewatkan pemandangan unik ini untuk kedua kalinya. Perlu disampaikan pada lokasi yang sama begitu berdekatan terjadi semburan air artesis sehingga tak pelak memang sangat istimewa. Saat ini air artesis ini oleh desa dan pemilik diarahkan bagi masyarakat untuk turut menikmati air artesis tersebut. Perlu diketahui air artesis adalah air tanah dalam yang berada di antara 2 lapisan kedap air, biasanya di akuifer bagian bawah. Air artesis dapat ditemukan pada kedalaman 30-80 meter dari permukaan tanah. Air artesis berada di lapisan akuifer tertekan, sehingga memiliki daya tekan besar dan mengandung banyak air. Air artesis dapat menyembur ke permukaan jika dibuatkan jalan dengan cara dibor. Air artesis dapat juga keluar melalui sendi-sendi atau patahan batuan kedap air di atasnya dan naik ke permukaan. Sumur artesis memanfaatkan akuifer yang bertekanan, sehingga air dapat naik. Sumur artesis adalah sumur yang airnya mengalir dengan tekanan alami tanpa dipompa. Sumur ini digali atau dibor di tempat yang kemiringannya landai,
di mana bertemu pada lapisan batuan permeabel seperti batu pasir yang menerima air di sepanjang singkapannya pada tingkat yang lebih tinggi dari permukaan tanah di lokasi sumur. Di singkapan tersebut air bergerak turun ke dalam akuifer atau lapisan yang mengandung air, tetapi tidak dapat keluar darinya, oleh lapisan batuan kedap air seperti serpi di atas dan di bawahnya. Tekanan dari berat air yang disebut tekanan hidrostatik, memaksa air ke permukaan sumur yang dibor ke dalam akuifer. Tekanan untuk aliran naik yang stabil dipertahankan oleh penetrasi air yang berkelanjutan ke dalam akuifer di area intake atau lubang asupan. Kita sudah berada di ujung jalan. Ternyata posisi rumah berada di tepi jurang, di mana ada sungai besar di bawah sana. Dari sini kita mengetahui bahwa secara geologi dan topografi jelas. Di tempat begini terdapat potensi besar adanya air artesis. Dari hasil tanya-tanya, ternyata pemboran sumur hanya 40 meter, tapi sudah terjadi semburan air artesis. Menurut tukang yang bekerja bahwa air semburan cukup keras, namun dalam kasus ini ternyata memakai pompa penguat dengan menggunakan pipa paralon agar sampai di depan jalan raya dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Dan untuk menjaga air tetap stabil, pada malam hari tekanan dari air dilepaskan ke sungai. Air tanah adalah air yang berada pada permukaan tanah. Kedalaman air tanah tidak sama pada setiap tempat tergantung pada tebal tipisnya dan kedudukan lapisan tanah tersebut. Permukaan yang bagian atas dari tubuh air disebut permukaan freatik. Banyak sedikit air yang meresap ke dalam tanah tergantung pada jenis lapisan batuannya. Ada dua jenis lapisan dalam tanah, yaitu lapisan kedap air yang disebut impermeable dan yang tidak kedap air yang disebut permeable. Jika kadar pori lapisan kedap sangat kecil maka kemampuan untuk meneruskan air pun makin kecil, begitu sebaliknya. Air hujan yang jatuh atau air yang berada di sekitar tempat tersebut akan terus meresap ke bawah hingga berhenti di suatu tempat sampai tertahan oleh lapisan kedap air. Contoh lapisan yang tembus air seperti pasir, kerikil, padas dan kapur, sebagai tempat berkumpulnya air yang membentuk tubuh air. Selain lapisan kedap dan tidak kedap air, ada lapisan lain yang dinamakan lapisan peralihan yang merupakan variasi dari kedua lapisan tersebut. Pada intinya air artesis yang akan muncul di permukaan bergantung pada tinggi rendah daerah pada tangkapan air hujannya. Sekarang kita menuju ke air artesis kedua yang hanya berjarak 150 meter. Topografi air artesis kedua ini dibor di tepi jurang yang sama. Tinggi tebing ke sungai adalah 20 meter di mana mengalir sebuah sungai berdinding batu padas atau paras. Di sebelah sungai terdapat pemukiman warga desa yang berada di atas tebing curam sekitar 80 meter. Yang saya amati di ketinggian 80 meter tersebut belum pernah terjadi semburan air artesis, namun sebaliknya di ketinggian 20 meter semburan air sangat mudah terjadi.
Kita sedang menuju arah sungai. Kebetulan sedang ada perbaikan jembatan. Nanti akan terlihat aliran sungai di bawah sana yang diyakini menjadi pemasok utama selain air hujan yang merembes hingga ke lapisan akuifer. Sahabat semua, dari fakta-fakta lapangan dan ilustrasi ilmu air tanah, dapat diambil kesimpulan bahwa air artesis lebih mudah terjadi pada lingkungan dengan topografi kemiringan yang landai dekat sungai, dan bisa saja pada bibir jurang yang sangat curam namun jarang. Air artesis bisa saja ada pada dataran rata namun diperlukan pengeboran yang sangat dalam untuk sampai pada lapisan akuifer. Air artesis dapat bertahan lama tetapi tidak selamanya. Terima kasih sudah mengikuti liputan ini, sampai bertemu di liputan lainnya. Terima kasih.